Dia lebih mulia dari saya karena apa? Saya tidak tahu akhir hayat saya, tidak tahu akhir cerita hidup saya, dan saya tidak tahu juga akhir cerita hidup dia. Oh, dia tidak bisa saya bawa karena dia lebih mulia. Kemudian pusing kepalanya, dia cari lagi orang yang lebih hina. Akhirnya mau menyerah, dia mau pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah melihat anjing, ya, melihat anjing, bahkan dalam riwayat anjing yang sudah menjadi bangkai. Akhirnya dia cari tali, dia ingin seret, dia ingin bawa ke ayahnya, dia ingin mengatakan bahwa anjing inilah lebih hina dari saya. Ketika di perjalanan dia cari tali, ingin dia bawa anjing tersebut, akhirnya dia berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah orang-orang yang terdahulu sehingga umatmu wahai Muhammad bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Di dalam berdakwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik itu para anbiya ataupun para rasul. Di dalam kehidupan kita pun kita harus mendengar kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran, kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, sehingga ada ukuran yang harus kita ikuti daripada kebaikan-kebaikan dan hikmah-hikmah yang ada dalam kisah tersebut. Dalam suatu kisah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau adalah seorang wali besar, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang saleh, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan kemuliaan, yaitu mendapatkan apa yang sudah Allah berikan kepadanya seperti kewalian dan karamah. Beliau ketika di mula-mula berdakwah, ketika beliau belajar dengan ayahnya, beliau dididik oleh ayahnya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Sultanul Mala. Beliau diajarkan oleh ayahnya, dididik oleh ayahnya, sehingga ketika beliau sudah sampai di mana beliau ingin berdakwah, beliau minta izin dengan ayahnya. Wahai ayah, saya ingin berdakwah, saya ingin pergi ke kota Aden, ingin berdakwah menyebarkan Islam di sana dan mengajarkan kepada umat tentang Islam. Maka Al-Habib Abdullah Al-Aidrus mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu ingin berdakwah, kepada siapa kamu ingin berdakwah? Biasanya orang yang diberikan pelajaran atau yang didakwahi itu pastinya yang lebih bawah derajatnya, yang lebih kurang pengetahuannya. Oleh karena itu, wahai Abu Bakar, kata Al-Habib Abdullah, ayahnya mengatakan, wahai Abu Bakar, boleh kamu pergi dakwah, boleh kamu pergi ke kota Aden, akan tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu cari satu makhluk atau satu manusia yang lebih rendah derajatnya darimu. Karena jikalau kamu mendapatkan, barulah kamu boleh dakwah, boleh kamu pergi ke kota Aden. Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adni menerima syarat dari ayahnya, kemudian beliau pun berusaha mencari orang yang atau makhluk yang paling rendah atau yang lebih rendah darinya. Maka dia mulai mencari yang lebih rendah darinya, yang lebih hina darinya. Dia pergi ke pasar. Sebelum pergi ke pasar, beliau bertemu dengan salah satu orang yang lebih tua darinya, yang lebih tua dari umurnya. Kemudian beliau mengatakan dalam hatinya, ini orang yang sudah tua, mungkin dia lebih hina dari saya, banyak kesalahan, banyak maksiatnya. Oleh karena itu saya mau saya bawa ke ayah saya, dan saya ingin mengatakan dia yang lebih hina dari saya. Kemudian ketika dia mau mengajak orang tersebut, dia terlintas dalam hatinya, dia orang lebih tua, pasti dia lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ibadahnya. Saya lebih muda, ibadah saya justru pasti lebih kurang darinya. Oh, kalau begitu dia lebih mulia dari saya. Nggak jadi dia ambil atau bawa orang tersebut. Kemudian ketemu lagi di jalan orang yang lebih muda darinya atau anak kecil.
Anak kecil ini dia lihat, oh ini anak kecil lebih hina dari saya atau lebih bawah derajatnya dari saya. Ketika itu dia pun berpikir lagi, ini anak kecil, belum punya dosa. Bahkan dia pun belum dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya banyak kesalahan, mungkin banyak dosa. Ya, oleh karena itu saya lebih hina dari dia. Enggak jadi akhirnya. Kemudian ketemu lagi dengan orang kafir. Ketemu dengan orang kafir lagi, ini orang kafir. Pasti dia lebih hina dari saya. Memang kalau seandainya orang kafir dibandingkan dengan orang muslim, ya, orang muslim dengan non muslim, pasti yang lebih mulia adalah orang yang muslim. Tapi ketika dia pikir, oh ini dia orang yang paling hina, orang yang lebih hina dari saya. Nah, ini orang yang cocok yang saya mau bawa ke ayah saya sebagai syarat saya diperbolehkan dakwah. Ketika dia mau mengajak bicara kepada orang kafir itu tersebut, dia pun berpikir, subhanallah, ya Allah, katanya. Dia sudah suudzon, dia sudah berburuk sangka. Apa yang dia katakan dalam hatinya? Ini orang kafir. Memang saat itu dia orang yang hina daripada orang muslim. Akan tapi tidak tahu di akhir hayatnya, berjalannya waktu, mungkin saja dia adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendapatkan hidayah dan dia bertobat dan dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, bukankah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Mungkin nih orang kafir sekarang mungkin dia lebih hina, kan, tapi ketika dia mendapatkan hidayah, dia bertaubat dan Allah pun mencintai dia karena taubatnya dan dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia lebih mulia dari saya. Tidak jadi lagi. Al-Habib Abu Bakar nggak jadi lagi bawa orang kafir ini. Karena dia berpikir orang kafir ini dapat hidayah, kemudian bertaubat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya belum tentu. Mungkin dia lebih mulia dari saya karena apa? Saya tidak tahu akhir hayat saya, tidak tahu akhir cerita hidup saya, dan saya tidak tahu juga akhir cerita hidup dia. Dia tidak bisa saya bawa karena dia lebih mulia. Kemudian pusing kepalanya, dia cari lagi orang yang lebih hina. Akhirnya mau menyerah, dia mau pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah melihat anjing, ya, bahkan dalam riwayat anjing yang sudah menjadi bangkai. Akhirnya dia cari tali, dia ingin seret, dia ingin bawa ke ayahnya, dia ingin mengatakan bahwa anjing inilah lebih hina dari saya. Ketika di perjalanan dia cari tali, ingin dia bawa anjing tersebut. Akhirnya dia berpikir, oh, anjing ini apakah dia lebih hina dari saya? Dia katakan. Kemudian dalam hatinya mengatakan, tidak. Hewan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan hayawan-hayawan tersebut menjadi tanah, kembali menjadi abu lagi. Kuni turoba, jadi tanah, tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Berarti dia lebih selamat dari saya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak tahu di hadapan Allah apakah saya ini masuk surga atau masuk neraka. Oleh karena itu, ya, anjing itu pun tidak jadi dia bawa. Kenapa? Karena dia berpikir, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani berpikir bahwa anjing itu pun tidak lebih hina dari dirinya, karena dia mengatakan di dalam dirinya, mungkin saya selamat, mungkin saya tidak selamat dari murka Allah dan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan anjing ini hayawan, ya, sudah pasti dia tidak akan masuk neraka karena Allah akan jadikan mereka, yaitu hewan-hewan yang lain pun menjadi tanah kembali. Akhirnya dia pun pulang ke rumah, dia mengatakan kepada ayahnya, wahai Abu Bakar, kata ayahnya, dapat orang yang lebih hina atau makhluk yang lebih hina darimu? Maka Habib Abu Bakar pun mengatakan, wahai ayahku, saya tidak dapat satu pun orang yang lebih hina dari saya. Maka dengan usahanya yang seperti itu, Al-Habib Abdullah Al-Idrus Sultanul Malak mengatakan, kenapa engkau tidak dapat? Aku dapat beberapa orang, wahai ayahku, akan tetapi aku mengatakan dalam diriku aku lebih hina karena aku melihat diriku ini tidak bisa memastikan aku mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bahkan wahai ayahku, aku mendapatkan juga anjing, ya,
Anjing itu pun, aku berpikir anjing itu pun akan selamat dari api nerakanya Allah karena dia akan dijadikan lagi menjadi abu atau tanah. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat dimanapun kalian berada, dari kisah ini ya, kita ambil pelajaran bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menghakimi makhluk yang lain. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mahkum, kita yang dihukumi oleh Allah, bukan yang menghukumi. Oleh karena itu, dalam kisah ini kita ambil pelajaran banyak sekali bahwa orang kafir pun tidak bisa kita hukumi karena dia bukan karena kekafirannya, akan tapi karena ending atau finishnya atau akhir daripada kehidupannya, dia pun mungkin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah bisa menghukumi makhluk atau manusia yang manapun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, Al-Habib Abdullah Al-Idrus Sultanul Mala, beliau mengatakan, sekarang wahai Abu Bakar, sudah waktunya kamu berdakwah, mendapatkan izin dariku dan kamu berdakwah ke kota Aden. Saudaraku yang dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hikmah ini daripada kisah yang kita dengar tadi bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai diri kita ini merasa lebih mulia daripada orang lain. Mungkin bisa kita ambil pelajaran sedikit atau banyak dari kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil faedahnya, dan insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salahkan diri kita, jangan pernah menyalahkan orang lain. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.